Selamat datang di saluran Lensa Misteri. Kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah kelam tentang ambisi manusia yang melampaui batas kewajaran. Sebuah cerita tentang kecantikan yang dibayar dengan nyawa dan pengabdian kepada kegelapan. Mari kita mulai babak pertama dari kengerian ini. Santi berdiri di depan cermin besar yang ada di kamarnya. Sinar matahari sore yang masuk melalui celah jendela seolah mengejek garis-garis halus yang mulai muncul di sudut matanya. Bagi wanita seusia Santi yang baru saja menginjak angka 40, setiap kerutan adalah musuh besar yang harus dimusnahkan. Namun kenyataan pahit justru menghantamnya lebih keras dari sekadar penuaan fisik. Suaminya yang sangat ia cintai baru saja pergi meninggalkan rumah demi seorang gadis muda yang usianya bahkan belum genap 20 tahun. Rasa sakit hati itu membakar dada Santi lebih panas dari api manapun. Dia merasa dunia tidak adil. Dia sudah memberikan segalanya untuk keluarga. Namun pada akhirnya dia dibuang seperti sampah hanya karena kulitnya tidak lagi sekencang dulu. Di tengah keputusasaan itu, Santi teringat akan sebuah percakapan rahasia di antara teman-teman sosialitanya. Mereka sering membicarakan sebuah tempat tersembunyi yang disebut Salon Kirana. Konon, siapapun yang masuk ke sana akan keluar dengan wajah yang bisa memutar balik waktu. Teman-temannya yang dahulu terlihat kusam dan menua, tiba-tiba muncul di pesta-pesta mewah dengan kulit yang bercahaya seperti porselen. Anehnya, mereka tidak pernah mau berbagi lokasi pasti salon tersebut kecuali kepada orang-orang yang mereka anggap sudah sangat putus asa. Santi merogoh tasnya dan mengambil secarik kertas kecil yang diberikan oleh seorang kenalan lama. Di sana tertulis sebuah alamat di pinggiran kota, jauh di dalam gang sempit yang jarang dilalui kendaraan. Tanpa pikir panjang, Santi menyambar kunci mobilnya. Dia tidak peduli meskipun hari sudah mulai gelap. Pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, yaitu menjadi cantik kembali dan membuat suaminya berlutut memohon ampun. Perjalanan menuju lokasi itu terasa sangat panjang. Jalanan semakin menyempit dan lampu penerangan jalan mulai jarang ditemukan. Akhirnya, Santi sampai di depan sebuah bangunan tua dengan arsitektur kuno namun terlihat sangat terawat. Di depannya terpasang papan nama kecil yang menyala redup dengan tulisan Salon Kirana. Bau harum bunga melati menyambut Santi saat dia melangkahkan kaki ke dalam teras. Bau itu sangat kuat, seolah-olah ada ribuan bunga melati yang sengaja ditanam di sekitar sana untuk menutupi bau lain yang lebih tajam. Pintu kayu jati yang besar terbuka perlahan sebelum Santi sempat mengetuknya. Di dalam sana, ruangan itu terasa sangat sejuk namun mencekam. Cahaya lampu temaram memberikan kesan mewah namun misterius. Seorang wanita dengan gaun sutra panjang berwarna merah darah berjalan mendekati Santi. Wajah wanita itu sangat cantik. Terlalu cantik untuk manusia biasa. Kulitnya putih pucat tanpa pori-pori, dan matanya hitam pekat seperti sumur tanpa dasar. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ibu Kirana. Dia tersenyum ramah namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Ibu Kirana seolah sudah tahu apa yang diinginkan oleh Santi tanpa perlu Santi mengatakannya. Dia mengajak Santi masuk lebih dalam ke sebuah ruangan yang disebutnya sebagai ruang konsultasi pribadi. Di sana, atmosfer berubah menjadi lebih berat. Santi merasa bulu kuduknya berdiri, namun rasa ingin cantiknya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ibu Kirana mulai menjelaskan bahwa kecantikan sejati tidak bisa didapatkan hanya dengan krim atau suntikan kimia. Kecantikan sejati membutuhkan pengorbanan dan energi dari alam lain. Santi mendengarkan dengan seksama, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ibu Kirana mengatakan bahwa dia bisa mengembalikan masa muda Santi dalam sekejap. Namun ada syarat yang harus dipenuhi setiap malam Jumat Kliwon. Santi bertanya tentang biaya yang harus dikeluarkan. Ibu Kirana hanya tertawa kecil. Suaranya terdengar seperti denting lonceng yang dingin. Dia mengatakan bahwa uang bukan masalah utama di sini. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan dan kesediaan untuk menjalani ritual perawatan rutin di ruangan bawah tanah salon tersebut. Tanpa ragu, Santi menyanggupi semua persyaratan itu. Dia merasa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan kembali hidupnya yang hilang. Ibu Kirana kemudian mengambil sebuah jarum kecil dan meminta tangan kanan Santi.
Dia menusuk ujung jempol Santi hingga darah merah segar keluar. Darah itu kemudian ditempelkan pada sebuah buku besar yang halamannya terbuat dari kulit hewan yang sudah mengering. Begitu jempol berdarah Santi menyentuh kertas itu, sebuah sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang menyerap energi kehidupannya. "Selamat, kamu sekarang adalah bagian dari keluarga kami," kata Ibu Kirana dengan suara yang rendah. Dia memandu Santi menuju sebuah pintu di belakang ruangan. Di balik pintu itu, sebuah tangga menuju ke bawah sudah menunggu. Bau amis yang samar mulai tercium kembali, lebih kuat dari sebelumnya, menantang aroma melati yang sedari tadi mencoba menutupinya. Santi melangkah turun satu persatu, tidak menyadari bahwa setiap langkahnya adalah menuju ke lubang kegelapan yang tidak akan pernah melepaskannya lagi. Tangga menuju ruang bawah tanah itu terasa sangat dingin dan lembab. Dinding-dindingnya terbuat dari batu alam yang mengeluarkan rembesan air, menciptakan suasana seperti berada di dalam gua purba. Santi terus berjalan mengikuti langkah Ibu Kirana yang terdengar sangat ringan, hampir tidak menyentuh lantai. Cahaya obor kecil di sepanjang dinding menari-nari, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti sosok-sosok hitam yang sedang mengawasi mereka. Sampailah mereka di sebuah ruangan besar yang didominasi oleh sebuah bak marmer hitam di tengah-tengahnya. Bak itu berukuran cukup besar untuk menampung tubuh manusia dewasa. Di dalamnya, terlihat cairan berwarna merah pekat yang mengeluarkan uap tipis. Baunya sangat aneh, perpaduan antara wangi mawar yang sangat manis dan bau logam yang menyengat. Santi merasa perutnya sedikit mual, namun dia berusaha menahannya demi tujuan utamanya. Ibu Kirana meminta Santi untuk melepaskan seluruh pakaiannya dan masuk ke dalam bak tersebut. Dia meyakinkan Santi bahwa cairan itu adalah ramuan rahasia yang terbuat dari sari bunga langka dan energi murni. Santi ragu sejenak, namun ketika dia melihat pantulan wajahnya sendiri di permukaan cairan yang tenang itu, dia melihat sosok wanita tua yang menyedihkan. Kemarahannya kembali bangkit. Dia segera melepas pakaiannya dan melangkah masuk ke dalam cairan hangat tersebut. Begitu tubuhnya tenggelam hingga batas leher, Santi merasakan sensasi yang luar biasa. Awalnya terasa seperti ribuan jarum kecil menusuk-nusuk kulitnya dari kepala hingga ujung kaki. Dia ingin berteriak karena rasa perih yang teramat sangat, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Ibu Kirana berdiri di tepi bak sambil merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak pernah didengar oleh Santi sebelumnya. Suaranya terdengar berat dan bergetar, memenuhi seluruh ruangan bawah tanah itu. Perlahan, rasa perih itu berganti menjadi rasa hangat yang sangat nyaman. Santi merasa seolah-olah sel-sel tubuhnya sedang ditarik dan diperbaiki satu persatu. Dia memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam sensasi nikmat yang adiktif tersebut. Dia merasa sangat ringan, seolah-olah semua beban hidup dan kesedihannya diangkat pergi oleh cairan merah itu. Tanpa Santi sadari, warna cairan di dalam bak marmer itu perlahan-lahan berubah menjadi bening, sementara kulit tubuhnya mulai memerah dan bersinar. Ibu Kirana terus merapalkan mantra dengan mata yang terpejam rapat. Di sudut ruangan yang gelap, tampak bayangan-bayangan hitam yang mulai mendekat ke arah bak, seolah-olah mereka sedang ikut berpesta menikmati energi yang terpancar dari ritual tersebut. Setelah hampir 1 jam, Ibu Kirana menyuruh Santi untuk keluar. Saat Santi melangkah keluar dari bak, dia merasa tubuhnya jauh lebih bertenaga. Dia merasa sangat segar, seperti baru bangun dari tidur yang sangat panjang dan berkualitas. Ibu Kirana memberikan sebuah jubah sutra putih kepada Santi dan membawanya menuju sebuah cermin besar yang ada di pojok ruangan. Santi hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat di cermin. Wajahnya yang tadi kusam dan penuh kerutan kini berubah menjadi halus dan kencang. Kulitnya tampak putih kemerahan dengan aura yang sangat memikat. Matanya terlihat lebih berbinar dan bibirnya tampak lebih merah tanpa perlu menggunakan pewarna. Dia tampak seperti dirinya sendiri saat masih berusia 20 tahun, bahkan mungkin lebih cantik lagi. Santi menyentuh pipinya dengan tangan yang gemetar karena bahagia. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kirana. Namun,
Wanita itu hanya memberikan tatapan datar dan mengingatkan kembali tentang perjanjian mereka. Kecantikan ini tidak gratis dan tidak permanen. Santi harus kembali setiap minggu untuk melakukan perawatan yang sama, atau semua kecantikan ini akan membusuk dalam waktu semalam. Ibu Kirana juga memberikan sebuah botol kecil berisi cairan merah yang sama dengan yang ada di bak tadi. Dia berpesan agar Santi meminumnya setetes setiap pagi sebelum matahari terbit. Cairan itu disebut sebagai pengikat sukma yang akan menjaga agar aura kecantikannya tidak pudar. Santi menerima botol itu dengan tangan gemetar, tidak menyadari bahwa setiap tetes yang dia minum akan mengikat jiwanya lebih erat kepada kegelapan yang ada di salon ini. Saat Santi bersiap untuk pulang, dia melihat seorang asisten salon membawa ember besar berisi sisa cairan dari bak tadi. Saat asisten itu lewat di depannya, Santi tidak sengaja melihat ada sesuatu yang mengapung di dalam ember tersebut. Itu tampak seperti potongan rambut panjang yang masih menempel pada selembar kulit tipis. Namun, sebelum dia bisa memastikan apa yang dilihatnya, Ibu Kirana sudah memanggil asisten itu dengan nada bicara yang sangat tajam. Santi mencoba mengabaikan penglihatan itu dan fokus pada kebahagiaannya. Dia melangkah keluar dari salon dengan penuh percaya diri. Di luar, udara malam terasa sangat dingin, namun Santi merasa tubuhnya tetap hangat. Dia masuk ke dalam mobilnya dan melihat kembali ke arah bangunan salon Kirana. Di salah satu jendela lantai 2, dia melihat sosok wanita muda yang sedang menangis sambil menempelkan tangannya ke kaca. Namun saat Santi mengerjapkan mata, sosok itu menghilang berganti dengan bayangan tirai yang tertiup angin. Santi memacu mobilnya kembali ke pusat kota. Dia sudah tidak sabar untuk menunjukkan wajah barunya kepada dunia, terutama kepada suaminya. Dia merasa memiliki kekuatan besar di tangannya sekarang. Kekuatan yang bisa menjerat pria manapun yang dia inginkan. Namun di dalam tasnya, botol kecil pemberian Ibu Kirana mulai terasa sangat berat. Seolah-olah di dalamnya bukan hanya berisi cairan, melainkan sebuah nyawa yang sedang meronta-ronta minta dibebaskan. Matahari pagi itu bersinar sangat terang seolah ingin menyambut kelahiran kembali seorang Santi yang baru. Saat dia terbangun di tempat tidurnya yang mewah, hal pertama yang dia lakukan adalah meraba permukaan wajahnya. Kulitnya terasa sangat kenyal dan halus, jauh berbeda dengan tekstur kasar yang biasa dia rasakan selama beberapa tahun terakhir. Dia segera berlari menuju cermin besar di kamar mandinya. Apa yang dia lihat di sana benar-benar membuatnya terpana. Wajah di cermin itu bukanlah wajah wanita parubaya yang malang, melainkan wajah seorang dewi yang sangat mempesona. Santi memutar-mutar kepalanya ke kiri dan ke kanan, mengagumi setiap inci perubahan yang terjadi. Kerutan di dahi, garis senyum yang dalam, hingga kantung mata yang menghitam semuanya hilang tanpa bekas. Bahkan rambutnya yang mulai menipis kini tampak lebih tebal dan berkilau. Dia merasa seolah-olah waktu telah ditarik mundur secara paksa oleh tangan gaib. Namun, di tengah kegembiraannya, dia teringat akan botol kecil pemberian Ibu Kirana. Dia mengambil botol itu dari dalam tasnya. Cairan di dalamnya tampak bergerak-gerak sendiri meski botol itu diam di atas meja. Dengan tangan sedikit gemetar, Santi membuka tutup botol itu. Seketika, aroma amis yang sangat kuat menyeruak keluar, memenuhi seluruh kamar mandi. Baunya sangat berbeda dengan aroma melati yang biasa dia hirup di salon. Ini adalah bau darah yang masih sangat segar, bercampur dengan sesuatu yang terkesan busuk. Santi merasa mual, namun dia ingat peringatan Ibu Kirana bahwa kecantikannya akan membusuk jika dia melanggar aturan. Dia meneteskan satu tetes cairan itu ke lidahnya. Rasa besi yang kuat langsung memenuhi mulutnya, membuat tenggorokannya terasa panas terbakar. Anehnya, setelah rasa panas itu hilang, Santi merasakan ledakan energi yang luar biasa di dalam tubuhnya. Dia merasa sangat kuat, sangat percaya diri, dan penuh dengan gairah hidup yang sudah lama hilang. Dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pusat perbelanjaan kelas atas hari itu. Dia ingin menguji seberapa besar kekuatan wajah barunya. Santi memilih pakaian yang paling modis dan berani yang dia miliki, sesuatu yang tidak pernah berani dia pakai sebelumnya karena merasa tidak pantas dengan usianya. Saat dia melangkah masuk ke dalam mall,
Pemandangan yang terjadi sangat luar biasa. Hampir setiap pasang mata, baik pria maupun wanita, menoleh ke arahnya. Para pria muda yang biasanya tidak akan pernah meliriknya kini menatap dengan pandangan memuja. Bahkan beberapa pria yang sedang berjalan bersama pasangan mereka sampai harus ditegur karena terus menatap Santi tanpa berkedip. Santi merasa seperti seorang ratu yang baru saja turun dari singgasana. Dia menikmati setiap perhatian itu, menghirupnya seperti udara segar yang mengisi paru-parunya. Namun, di tengah kesenangan itu, ada satu hal kecil yang mulai mengganggunya. Setiap kali dia berada di dekat orang lain, dia merasa ada bisikan-bisikan halus di telinganya. Suara itu terdengar seperti rintihan minta tolong yang sangat lirih. Awalnya dia mengira itu hanya perasaannya saja atau mungkin gangguan dari alat pendengarnya. Tetapi suara itu semakin jelas ketika dia berdiri diam. Suara itu seolah berasal dari balik kulitnya sendiri. Santi mencoba mengabaikannya dengan terus berbelanja dan menghabiskan uang dalam jumlah besar. Sore harinya, Santi pergi ke sebuah kafe mewah untuk minum kopi. Di sana, dia secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu teman sosialitanya yang bernama Linda. Linda adalah orang yang dahulu sering mengejek Santi karena penampilannya yang menua. Saat melihat Santi, Linda sampai menjatuhkan gelas kopinya hingga pecah berantakan di lantai. Linda menatap Santi dengan wajah pucat pasi seolah sedang melihat hantu. Dia bertanya dengan nada suara yang bergetar tentang operasi plastik mana yang telah dilakukan oleh Santi hingga hasilnya sesempurna itu. Santi hanya tersenyum misterius. Dia tidak memberikan jawaban pasti, hanya mengatakan bahwa dia baru saja menemukan kedamaian batin yang terpancar keluar. Namun, saat Santi tersenyum, Linda melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di balik pupil mata Santi, seolah ada bayangan tangan-tangan kecil yang sedang mencakar-cakar ingin keluar. Linda segera berpamitan dengan alasan ada urusan mendadak, meninggalkan Santi yang masih tersenyum penuh kemenangan. Malam harinya, teror yang sebenarnya mulai muncul. Saat Santi sedang bersantai di balkon rumahnya, dia mencium bau amis yang sangat kuat keluar dari pori-pori kulitnya. Dia segera menggosok kulitnya dengan sabun, namun bau itu tidak kunjung hilang. Malahan, bau itu semakin tajam hingga membuatnya pusing. Di bawah cahaya lampu balkon yang remang-remang, Santi melihat bayangan di dinding tidak mengikuti gerakannya dengan sempurna. Bayangan itu tampak bergerak lebih lambat, seolah-olah ada sosok lain yang sedang menempel di punggungnya. Santi ketakutan dan segera masuk ke dalam kamar. Dia mencoba tidur, namun setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat wajah gadis-gadis muda yang menangis dengan leher yang tersayat. Mereka menatap Santi dengan pandangan menuduh, seolah-olah Santi telah mencuri sesuatu yang sangat berharga dari mereka. Santi terjaga sepanjang malam, menggenggam botol merah itu dengan erat. Dia mulai menyadari bahwa kecantikan abadi ini memiliki sisi gelap yang sangat mengerikan. Namun dia sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini untuk bisa kembali. Kehidupan baru Santi sebagai wanita cantik paling dicari di kota itu benar-benar dimulai. Berita tentang kecantikannya yang tidak masuk akal menyebar dengan cepat di kalangan jet set. Tidak butuh waktu lama bagi Santi untuk mendapatkan undangan ke pesta-pesta paling eksklusif. Di salah satu pesta makan malam mewah itulah, dia bertemu dengan target utamanya, yaitu Pak Baskoro. Baskoro adalah seorang duda kaya raya yang memiliki jaringan hotel dan properti di seluruh Indonesia. Dia dikenal sebagai pria yang sulit ditaklukkan karena seleranya yang sangat tinggi terhadap wanita. Malam itu, Baskoro tampak sangat gagah dengan setelan jas hitam yang mahal. Saat Santi masuk ke dalam ruangan pesta, perhatian Baskoro langsung tertuju sepenuhnya kepada Santi. Santi bisa merasakan kekuatan magnetis dari wajahnya bekerja dengan sempurna. Dengan sedikit permainan mata dan senyuman yang sudah dilatih di depan cermin, Santi berhasil membuat Baskoro mendekatinya dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka mengobrol sepanjang malam, dan Baskoro tampak sangat terpesona oleh kecantikan serta harisma yang dipancarkan oleh Santi. Bagi Baskoro, Santi adalah sosok wanita impian yang selama ini dia cari. Cantik, elegan, dan memiliki aura misterius yang sangat menggoda. Namun, bagi Santi,
Baskoro hanyalah tiket menuju kekayaan yang lebih besar dan alat untuk membalas dendam kepada mantan suaminya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan pria yang jauh lebih hebat dari apa yang pernah dibayangkan oleh mantan suaminya itu. Namun, di balik percakapan manis mereka, Santi harus berjuang keras menyembunyikan kondisi tubuhnya yang mulai menunjukkan gejala aneh. Santi merasakan ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit lengannya, seperti ada cacing kecil yang merayap-rayap. Dia juga harus sering pergi ke toilet hanya untuk menyemprotkan parfum dalam jumlah banyak karena bau amis itu sering muncul tiba-tiba jika dia merasa gugup. Di dalam toilet restoran mewah itu, Santi melihat pantulan dirinya di cermin lagi. Untuk sekejap, wajahnya tampak berubah menjadi sangat tua dan busuk, dengan lubang-lubang kecil di pipinya. Dia menjerit pelan dan memejamkan mata. Saat dia membukanya kembali, wajahnya sudah normal lagi. Dia menganggap itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Hubungan Santi dan Baskoro berkembang sangat cepat. Dalam waktu beberapa minggu saja, Baskoro sudah menghujani Santi dengan berbagai hadiah mewah, mulai dari perhiasan berlian hingga mobil sport keluaran terbaru. Santi merasa tujuannya hampir tercapai. Namun, tagihan dari kegelapan itu mulai datang. Ibu Kirana menelepon Santi dan mengatakan bahwa stok cairan merah di dalam tubuh Santi mulai menipis karena digunakan terlalu banyak untuk memikat Baskoro. Santi diminta untuk segera datang ke salon untuk melakukan setoran kedua. Kali ini, syarat yang diminta oleh Ibu Kirana jauh lebih berat. Dia mengatakan bahwa untuk menjaga agar Baskoro tetap berada di bawah pengaruh sihir Santi, mereka membutuhkan darah yang lebih murni dan lebih segar. Ibu Kirana menjelaskan bahwa darah yang digunakan selama ini hanyalah darah hewan yang dicampur sedikit darah manusia. Namun untuk tahap selanjutnya, mereka membutuhkan darah dari seseorang yang memiliki hubungan dekat atau setidaknya berada di bawah perlindungan Santi. Santi mulai merasa sangat tertekan. Dia teringat pada asisten rumah tangganya yang bernama Maya, seorang gadis lugu dari desa yang baru bekerja selama sebulan. Maya sangat patuh dan sangat mengagumi Santi. Santi mulai melihat Maya bukan lagi sebagai manusia, melainkan sebagai wadah yang bisa menyelamatkan kecantikannya. Hati nurani Santi sempat berontak, namun setiap kali dia melihat wajahnya di cermin mulai memudar, rasa takutnya akan menjadi tua kembali mengalahkan segalanya. Suatu malam, Santi mengajak Maya dengan alasan ingin mengajaknya berbelanja baju baru di salon langganannya. Maya yang merasa sangat senang dan terhormat tentu saja langsung setuju tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Sepanjang perjalanan menuju salon Kirana, Santi terus meyakinkan Maya bahwa dia akan menjadi sangat cantik setelah melakukan perawatan di sana. Namun, di dalam hati, Santi merasa sangat hancur. Dia tahu apa yang akan terjadi pada gadis malang itu, namun ambisinya sudah menutupi segala rasa empati. Sesampainya di salon, Ibu Kirana menyambut mereka dengan senyuman yang lebih lebar dari biasanya. Dia menatap Maya seperti seorang predator yang melihat mangsa empuk. Maya yang merasa tidak nyaman mulai bertanya kepada Santi mengapa tempat itu sangat sepi dan berbau aneh. Santi hanya diam dan memegang tangan Maya dengan sangat erat, seolah-olah takut mangsanya akan lari. Mereka kemudian dibawa masuk ke ruang bawah tanah yang sama, ruangan dengan bak marmer hitam yang kini sudah terisi penuh dengan cairan merah yang bergejolak. Saat pintu ruang bawah tanah itu tertutup rapat, suara jeritan Maya mulai terdengar. Namun, jeritan itu tidak pernah sampai ke permukaan karena dinding-dinding ruangan itu sudah dipasangi mantra pelindung suara. Santi berdiri di sudut ruangan, menutup telinganya dengan rapat sambil menangis tanpa suara. Dia melihat bagaimana Ibu Kirana mulai melakukan ritualnya kepada Maya yang sudah terikat tidak berdaya. Di tengah kegelapan itu, Santi menyadari bahwa dia bukan lagi seorang wanita yang cantik, melainkan monster yang jauh lebih menakutkan daripada setan manapun yang menghuni salon tersebut. Malam itu, Santi kembali ke rumah dengan kulit yang lebih bersinar dari sebelumnya. Namun, setiap kali dia berjalan melewati kamar Maya yang kosong, dia mendengar suara tawa kecil yang mengerikan dari dalam sana. Dia juga mulai melihat bayangan Maya di setiap sudut rumahnya, dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong.
Santi menyadari bahwa kecantikan dan kekayaan yang dia dapatkan dari Baskoro kini berlumuran darah orang yang tidak berdosa, dan dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari penderitaan panjang yang akan dia tanggung selamanya. Kehidupan Santi kini terasa seperti berada di atas puncak dunia namun berdiri di atas tumpukan duri yang tajam. Setelah pengorbanan Maya di salon Kirana, kecantikan Santi mencapai puncaknya yang paling sempurna. Setiap kali dia melangkah, orang-orang akan berhenti sejenak hanya untuk mengagumi keindahan wajahnya yang seolah tidak nyata. Pak Baskoro semakin tergila-gila padanya. Pria kaya itu bahkan sudah memberikan sebuah kartu kredit tanpa batas dan kunci sebuah apartemen mewah di pusat kota sebagai tanda cintanya. Namun, di balik semua kemewahan itu, jiwa Santi perlahan-lahan mulai terkikis oleh rasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa. Setiap malam, saat rumah sudah sepi dan hanya menyisakan suara detak jam dinding, Santi mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu bukan berasal dari luar rumah, melainkan dari balik dinding kamar mandinya. Bunyinya seperti rintihan lemas dan suara air yang diaduk perlahan. Kadangkala, dia mendengar suara Maya yang memanggil namanya dengan nada yang sangat menyedihkan. Panggilannya terdengar sangat jauh, seolah-olah gadis itu berada di dasar sumur yang sangat dalam. Santi mencoba menutupi telinganya dengan bantal, namun suara itu seolah masuk langsung ke dalam otaknya. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan akhirnya mendorong Santi untuk kembali mengunjungi salon Kirana di luar jadwal ritualnya. Dia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada gadis-gadis yang dibawa ke sana. Dengan alasan ada barang yang tertinggal, Santi datang pada sore hari saat salon terlihat sepi. Ibu Kirana sedang tidak ada di meja depan, hanya ada seorang asisten yang tampak sibuk di ruang belakang. Santi memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap menuju pintu rahasia yang menuju ke ruang bawah tanah. Langkah kaki Santi terasa sangat berat saat menuruni tangga batu yang dingin. Bau amis darah kini terasa 10 kali lebih kuat daripada biasanya. Sesampainya di bawah, dia tidak melihat Ibu Kirana, namun dia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di balik jeruji besi yang tersembunyi di sudut ruangan yang gelap, tampak beberapa gadis muda yang lemas tak berdaya. Tubuh mereka sangat kurus dan kulit mereka pucat pasi seperti mayat. Di lengan dan leher mereka terdapat bekas-bekas sayatan kecil yang masih mengeluarkan darah. Darah dari gadis-gadis itu dialirkan melalui pipa-pipa kecil menuju ke bak marmer hitam di tengah ruangan. Santi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dia melihat salah satu dari gadis itu adalah seorang remaja yang dilaporkan hilang di berita televisi beberapa hari yang lalu. Gadis itu menatap Santi dengan mata yang sayu, seolah memohon untuk dibebaskan. Namun, sebelum Santi bisa melakukan apapun, sebuah tangan dingin mendarat di bahunya. Santi tersentak hebat dan berbalik. Di sana berdiri Ibu Kirana dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin. Ibu Kirana tidak tampak marah. Dia justru tersenyum dengan cara yang sangat mengerikan. Dia bertanya kepada Santi apakah Santi sedang mencari inspirasi untuk ritual berikutnya. Suara Ibu Kirana terdengar seperti desisan ular yang masuk ke telinga Santi. Dia menjelaskan bahwa kecantikan yang Santi miliki membutuhkan nutrisi yang konstan. Darah dari gadis-gadis muda itu adalah bahan bakar yang membuat sel kulit Santi tetap hidup dan bersinar. Tanpa mereka, Santi akan kembali menjadi wanita tua yang keriput dan menjijikkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Ibu Kirana kemudian menunjukkan sebuah cermin kecil kepada Santi. Di dalam cermin itu, wajah Santi mulai tampak retak seperti porselen yang pecah. Warna kulitnya berubah menjadi abu-abu kusam. Santi menjerit ketakutan dan memohon agar Ibu Kirana segera memberikan perawatan tambahan. Rasa empati yang tadi sempat muncul untuk para gadis itu seketika hilang, berganti dengan egoisme yang luar biasa. Santi menyadari bahwa dia kini sudah menjadi budak sepenuhnya dari kecantikan palsu ini. Dia tidak lagi peduli pada nyawa orang lain asalkan dia tetap terlihat muda. Sebelum meninggalkan ruang bawah tanah, Santi melihat sebuah rak penuh dengan botol-botol kecil yang berisi cairan berbagai warna. Ibu Kirana menjelaskan bahwa setiap warna memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang untuk memikat hati,
ada yang untuk mendatangkan kekayaan, dan ada yang untuk menghancurkan musuh. Namun, semua itu memiliki akar yang sama, yaitu perjanjian dengan penguasa kegelapan yang menghuni dasar bangunan ini. Santi merasa seolah ada ribuan mata yang sedang mengawasinya dari balik bayang-bayang ruangan tersebut. Saat Santi berjalan keluar dari salon, dia melihat sebuah mobil mewah terparkir di depan. Seorang wanita sosialita lain yang dia kenal turun dari mobil dengan wajah yang penuh kerutan dan tampak putus asa. Mereka saling bertatap mata sejenak, dan Santi melihat cerminan dirinya sendiri pada wanita itu. Mereka adalah sekumpulan wanita yang rela menukar kemanusiaan mereka demi pujian duniawi. Santi masuk ke dalam mobilnya dengan perasaan yang hampa. Dia menyadari bahwa salon ini adalah sebuah pabrik monster, dan dia adalah salah satu produk terbaiknya. Malam itu, saat dia bertemu dengan Pak Baskoro di sebuah restoran bintang 5, Santi bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tertawa, merayu, dan memamerkan kecantikannya. Namun, setiap kali dia melihat bayangan wajahnya di pisau makan yang mengkilap, dia melihat wajah Maya yang sedang menangis darah. Suara rintihan dari ruang bawah tanah itu kini terus terngiang-ngiang di kepalanya, menjadi musik latar yang mengerikan bagi kehidupan mewahnya. Santi tahu bahwa dia telah menyeberangi garis yang tidak mungkin bisa dilintasi kembali, dan setiap detik kecantikan yang dia nikmati adalah hasil dari penderitaan jiwa-jiwa yang terkurung di bawah sana. Efek samping dari pesugihan kecantikan ini mulai muncul dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh Santi. Meski secara fisik dia tampak sempurna di mata orang lain, namun secara pribadi dia mulai mengalami penderitaan yang hebat. Setiap kali dia terkena sinar matahari langsung, kulitnya akan terasa seperti terbakar hebat dan muncul bintik-bintik merah yang gatal. Hal ini membuatnya harus selalu berada di dalam ruangan yang gelap, atau selalu mengenakan pakaian yang tertutup rapat saat keluar rumah di siang hari. Dia mulai menjadi sangat paranoid dan takut jika ada orang yang melihat kondisi aslinya. Selain masalah fisik, kondisi mental Santi juga semakin tidak stabil. Dia mulai sering mengalami halusinasi pendengaran yang sangat parah. Dia sering mendengar suara detak jantung yang sangat keras di dalam kamarnya, padahal dia sedang sendirian. Suara detak jantung itu seolah menuntut sesuatu darinya. Selain itu, setiap kali dia mencoba makan daging, rasanya selalu berubah menjadi seperti rasa bangkai yang sudah busuk. Alhasil, Santi hanya bisa mengonsumsi cairan merah pemberian Ibu Kirana untuk menjaga energinya. Tubuhnya memang terlihat muda, namun di dalamnya dia merasa seperti sedang membusuk perlahan. Pak Baskoro mulai menyadari keanehan pada diri Santi. Dia bertanya mengapa Santi selalu menolak jika diajak berlibur ke pantai atau tempat-tempat terbuka yang banyak sinar matahari. Baskoro juga mulai merasa terganggu dengan bau amis yang kadang-kadang tercium dari tubuh Santi. Meskipun Santi sudah menggunakan parfum yang sangat mahal. Rasa curiga mulai tumbuh di hati Baskoro. Sebagai seorang pengusaha yang cerdas, dia mulai menyelidiki latar belakang Santi dan mencari tahu kemana Santi pergi setiap minggu secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, saat Santi sedang tertidur pulas akibat pengaruh obat penenang, Baskoro masuk ke dalam kamar dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kekasihnya itu. Dia menemukan botol kecil berisi cairan merah di dalam laci meja rias Santi. Saat Baskoro membuka botol itu, bau busuk yang luar biasa langsung memenuhi ruangan. Dia juga menemukan buku catatan kecil milik Santi yang berisi jadwal ritual dan catatan tentang biaya yang telah dia bayar ke salon Kirana. Baskoro merasa ada sesuatu yang sangat salah dan berbahaya di sini. Ketakutan Santi mencapai puncaknya ketika dia menyadari bahwa kulit di punggungnya mulai mengelupas seperti sisik ular. Setiap pagi, dia menemukan serpihan kulit mati yang berwarna hitam di atas tempat tidurnya. Dia harus menghabiskan waktu berjam-jam di kamar mandi, hanya untuk menutupi kekurangan itu dengan kosmetik tebal. Rasa sakitnya semakin tak tertahankan, seolah-olah ada ribuan semut api yang sedang berjalan di bawah jaringan kulitnya. Dia segera menghubungi Ibu Kirana dengan suara yang histeris, memohon bantuan karena dia merasa tubuhnya sedang hancur. Ibu Kirana menjawab dengan suara yang sangat tenang namun mengandung ancaman.
Dia mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa tubuh Santi sudah mulai menolak energi gaib karena dosis darah yang diberikan sudah tidak lagi mencukupi. Tubuh Santi menuntut pengorbanan yang lebih besar. Ibu Kirana menyarankan agar Santi segera menyerahkan tumbal yang memiliki bobot energi lebih besar, yaitu seseorang yang memiliki perasaan cinta yang sangat tulus kepada Santi. Hanya dengan cara itu, proses penuaan dan pembusukan bisa dihentikan sementara. Pikiran Santi langsung tertuju pada Pak Baskoro. Pria itu sangat mencintainya dan siap memberikan apapun untuknya. Namun, di sisi lain, Santi juga merasa takut kehilangan sumber kekayaannya. Terjadi pergolakan batin yang sangat hebat di dalam diri Santi. Dia melihat dirinya di cermin, separuh wajahnya tampak mulai melorot dan matanya memerah. Rasa takut akan menjadi buruk rupa jauh lebih besar daripada rasa cintanya kepada Baskoro. Dia mulai menyusun rencana jahat untuk membawa Baskoro ke salon Kirana dengan alasan ingin memperkenalkannya kepada seorang tabib kecantikan yang hebat. Tanpa Santi sadari, sebenarnya Baskoro sudah mulai menjauh darinya secara diam-diam. Baskoro telah menyewa seorang ahli spiritual untuk mencari tahu tentang salon Kirana. Ahli spiritual tersebut memperingatkan Baskoro bahwa tempat itu adalah sarang bagi pemuja setan yang menggunakan nyawa manusia sebagai bayarannya. Baskoro merasa sangat kecewa dan marah karena ternyata wanita yang dia cintai adalah seorang pemuja pesugihan yang tega mengorbankan nyawa orang lain demi kecantikan semu. Malam itu, suasana di rumah mewah Santi terasa sangat mencekam. Angin bertiup kencang membuat tirai jendela berkibar-kabir seperti hantu. Santi mencoba mendekati Baskoro dengan sisa-sisa kecantikannya yang masih ada, mencoba merayunya untuk pergi ke salon besok malam. Namun, Baskoro hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh rasa jijik. Dia meletakkan botol merah itu di atas meja dan bertanya langsung kepada Santi tentang apa sebenarnya isi botol tersebut. Santi terdiam 1000 bahasa, wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin mulai bercucuran dari dahinya. Di tengah ketegangan itu, bau amis yang sangat menyengat tiba-tiba keluar dari tubuh Santi secara meledak-ledak. Kulit wajahnya yang tadi tampak halus mulai terlihat retak-retak seperti tanah kering yang dilanda kemarau panjang. Baskoro mundur beberapa langkah dengan wajah ngeri. Dia melihat bayangan hitam besar muncul di belakang Santi, seolah sedang memeluk tubuh wanita itu dengan erat. Santi mulai merintih kesakitan, memegangi wajahnya yang mulai terasa panas membara. Dia menyadari bahwa waktu perlindungannya sudah habis, dan kini dia harus membayar harga yang sangat mahal atas semua ambisi butanya selama ini. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan bagi Santi akhirnya tiba. Pak Baskoro meski menyimpan kecurigaan yang mendalam ternyata tetap menyetujui untuk mengadakan pesta pertunangan besar-besaran di ballroom hotel miliknya. Santi merasa ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia bisa menjerat Baskoro sepenuhnya dalam ritual di malam ini, maka kecantikannya akan abadi dan kekayaannya akan aman. Namun kondisi tubuh Santi sebenarnya sudah berada di ambang kehancuran. Di balik gaun sutra berwarna emas yang sangat mewah itu, tubuhnya dibalut oleh kain kasa untuk menahan cairan bening yang terus keluar dari pori-pori kulitnya yang mulai membusuk. Santi menghabiskan waktu 5 jam hanya untuk merias wajahnya. Dia menggunakan dempul kosmetik yang sangat tebal untuk menutupi retakan-retakan di pipinya yang semakin jelas terlihat. Setiap kali dia tersenyum di depan cermin, dia merasa seolah-olah kulit wajahnya akan robek. Dia terus meminum cairan dari botol merah pemberian Ibu Kirana setiap 10 menit sekali hanya agar dia bisa berdiri tegak dan tidak pingsan. Rasa sakit yang dia rasakan sudah tidak bisa lagi dideskripsikan dengan kata-kata. Rasanya seperti ada jutaan ulat yang sedang berpesta memakan dagingnya dari dalam, sementara dia harus tetap terlihat anggun dan mempesona di depan ratusan tamu undangan. Ballroom hotel itu dihias dengan ribuan bunga mawar putih dan lilin kristal yang berkilauan. Para tamu yang terdiri dari kaum bangsawan dan pengusaha kaya mulai berdatangan. Saat Santi berjalan memasuki ruangan didampingi oleh Baskoro, suara decak kagum terdengar dari segala penjuru. Kecantikannya malam itu terlihat sangat mistis dan tidak masuk akal. Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat terang, namun jika dilihat lebih dekat cahaya itu berasal dari kemerahan darah yang naik ke permukaan kornea matanya.
Baskoro sendiri terlihat sangat pendiam dan waspada. Dia terus mengamati gerak-gerik Santi dengan tatapan yang sulit diartikan. Di tengah pesta musik klasik yang merdu tiba-tiba berubah menjadi suara yang berdengung di telinga Santi. Dia mulai merasa ruangan itu berputar. Bau mawar putih yang memenuhi ruangan seketika berubah menjadi bau amis yang sangat menyengat bagi indera penciumannya. Santi melihat para tamu undangan tidak lagi seperti manusia melainkan seperti potongan-potongan daging yang berjalan. Dia mulai merasa sangat haus namun bukan haus akan air melainkan haus akan sesuatu yang lebih pekat. Dia menyadari bahwa dosis dari Ibu Kirana sudah tidak lagi bekerja. Dia membutuhkan tumbal segar segera mungkin atau wajahnya akan hancur di depan semua orang ini. Santi kemudian melihat seorang gadis muda yang merupakan salah satu staf catering hotel sedang membawa nampan minuman di sudut ruangan. Gadis itu terlihat sangat segar dengan kulit yang bersih dan usia yang mungkin baru belasan tahun. Insting monster di dalam diri Santi mulai bangkit. Dia berbisik kepada Baskoro bahwa dia merasa sedikit pening dan butuh ke ruang ria sebentar. Baskoro hanya mengangguk pelan tanpa berkata-kata namun matanya terus mengikuti arah langkah Santi yang secara diam-diam memberi isyarat kepada gadis staf catering itu untuk mengikutinya ke ruang belakang dengan alasan ada tumpahan minuman di gaunnya. Di dalam kamar mandi VIP yang sepi Santi mengunci pintu dengan tangan yang gemetar. Gadis staf itu masuk dengan wajah yang polos dan bertanya apa yang bisa dia bantu. Tanpa peringatan Santi langsung mencengkeram leher gadis itu dengan kekuatan yang sangat besar yang tidak mungkin dimiliki oleh wanita biasa. Kuku-kuku Santi yang sudah mulai menghitam menusuk kulit leher gadis itu. Santi merasa sebuah kegilaan yang luar biasa menguasai otaknya. Dia ingin menyerap semua kemudaan dari gadis ini sekarang juga. Namun saat dia hendak melakukan tindakan lebih jauh bayangan di cermin kamar mandi menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Bayangan itu bukan lagi wajah Santi melainkan sosok Ibu Kirana yang sedang tertawa lebar di belakangnya. Ibu Kirana seolah sedang menonton pertunjukan yang sangat menghibur. Suara tawa Ibu Kirana menggema di dalam kepala Santi memperingatkan bahwa satu nyawa staf rendahan tidak akan cukup untuk menyelamatkan wajahnya malam ini. Ritual yang sebenarnya harus dilakukan di atas altar salon dengan Baskoro sebagai tumbal utamanya. Santi tersadar sejenak dan melepaskan cengkeramannya. Gadis itu jatuh pingsan di lantai dengan luka sayatan kecil di lehernya yang secara tidak sengaja terkena kuku tajam Santi. Santi melihat wajahnya di cermin dan berteriak tanpa suara. Separuh dari riasan tebalnya sudah luntur memperlihatkan kulit asli di bawahnya yang berwarna hitam legam dan mengeluarkan bau busuk. Dia harus segera pergi dari pesta ini. Dia segera memperbaiki riasannya dengan terburu-buru dan keluar menemui Baskoro. Dia memaksa Baskoro untuk segera meninggalkan pesta dan pergi ke salon Kirana sekarang juga dengan alasan ada ritual pembersihan yang harus dilakukan agar pertunangan mereka diberkati. Baskoro yang sudah mengetahui rencana busuk ini hanya tersenyum dingin dan mengikuti kemauan Santi. Dia ingin melihat seberapa jauh wanita yang pernah dicintainya ini akan tenggelam dalam kesesatan. Perjalanan menuju salon Kirana malam itu terasa sangat mencekam. Langit tertutup awan hitam pekat tanpa ada satupun bintang yang terlihat. Di dalam mobil mewah itu tidak ada percakapan antara Santi dan Baskoro. Hanya terdengar suara napas Santi yang berat dan berbau amis. Santi terus menggenggam tangan Baskoro dengan sangat erat seolah-olah takut pria itu akan melompat keluar dari mobil. Dia tidak menyadari bahwa Baskoro sebenarnya sudah menyiapkan sesuatu di balik saku jasnya. Baskoro bukan lagi pria yang terperangkap dalam pesona Santi melainkan seorang hakim yang siap memberikan hukuman. Sesampainya di depan bangunan tua itu Ibu Kirana sudah menunggu di depan pintu dengan gaun hitam yang menjuntai ke lantai. Dia menyambut mereka dengan senyuman yang paling manis namun paling mematikan. Ibu Kirana menatap Baskoro dengan pandangan lapar seolah-olah pria itu adalah hidangan utama yang sudah lama dinantikannya. Mereka dibawa langsung menuju ke ruang bawah tanah, tanpa melalui ruang konsultasi lagi. Santi merasa sangat lega karena dia yakin setelah malam ini penderitaannya akan berakhir dan dia akan kembali cantik selamanya tanpa perlu merasa sakit lagi. Di dalam ruangan bawah tanah suasana sudah berubah total. Bak marmer hitam itu kini mengeluarkan cahaya merah yang berdenyut seirama dengan detak jantung.
Di sekeliling ruangan berdiri asisten-asisten salon yang wajahnya pucat tanpa ekspresi memegang lilin-lilin hitam yang apinya berwarna biru. Ibu Kirana meminta Baskoro untuk berbaring di atas altar batu yang ada di samping bak tersebut. Santi mencoba membujuk Baskoro dengan suara yang gemetar mengatakan bahwa ini hanyalah bagian dari terapi relaksasi agar mereka bisa hidup bahagia selamanya. Namun Baskoro tetap berdiri tegak dan menatap tajam ke arah Ibu Kirana. Tiba-tiba Ibu Kirana tertawa terbahak-bahak, hingga suaranya memenuhi seluruh ruangan bawah tanah itu. Dia menatap Santi dengan pandangan menghina. Ibu Kirana mengungkapkan rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah membutuhkan darah gadis-gadis muda itu untuk membuat Santi cantik. Darah-darah itu sebenarnya digunakan untuk memberi makan roh peliharaan Ibu Kirana yang mendiami tubuh Santi. Kecantikan Santi hanyalah efek samping sementara yang diberikan agar Santi bisa menarik pria-pria kaya dan berkuasa seperti Baskoro ke salon ini. Ibu Kirana menjelaskan bahwa target aslinya bukanlah orang-orang seperti Santi yang sudah putus asa melainkan pria-pria sukses yang memiliki pengaruh besar di dunia nyata. Dia ingin mengambil jiwa Baskoro agar dia bisa mengendalikan seluruh jaringan bisnis dan properti milik pria itu melalui kekuatan gaib. Santi yang mendengar hal itu merasa sangat terpukul. Dia menyadari bahwa selama ini dia hanyalah umpan atau wadah sementara yang bisa dibuang kapan saja. Dia merasa dikhianati oleh wanita yang dia anggap sebagai penyelamat hidupnya. Rasa marah dan kecewa kini bercampur dengan rasa sakit fisik yang semakin menjadi-jadi. Saat Ibu Kirana mulai merapalkan mantra untuk memulai ritual pengambilan jiwa Baskoro, tiba-tiba Baskoro mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air suci yang sudah didoakan oleh ahli spiritualnya. Dia menyiramkan air itu ke arah altar dan bak marmer hitam. Seketika terjadi ledakan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Suara jeritan yang memekakkan telinga terdengar dari bawah lantai seolah-olah ada ribuan makhluk yang sedang terbakar. Ibu Kirana terpental ke dinding dan wajah cantiknya mulai mengelupas memperlihatkan wajah aslinya yang merupakan sosok nenek tua yang sangat keriput dan menyeramkan. Para asisten salon langsung berubah menjadi tumpukan tulang belulang yang hancur dalam sekejap. Ruangan itu mulai berguncang hebat. Santi yang berada di tengah-tengah kekacauan itu merasakan tubuhnya seolah-olah ditarik dari berbagai arah. Roh-roh gadis yang pernah menjadi tumbal muncul dari dalam bak marmer dan mulai mengerumuni Santi. Mereka bukan menyerang Baskoro melainkan menyerang Santi yang dianggap sebagai pencuri kehidupan mereka. Santi berteriak memohon ampun namun suaranya tenggelam dalam kebisingan mantra dan jeritan arwah. Baskoro segera menarik tangan Santi untuk membawanya keluar dari tempat terkutuk itu namun Santi menolak. Santi melihat ke arah cermin besar yang ada di sana dan melihat seluruh kulitnya sudah terlepas dari dagingnya. Dia merasa sudah tidak punya tempat lagi di dunia manusia. Dia ingin mengakhiri segalanya bersama Ibu Kirana di tempat ini. Dalam sisa kekuatannya Santi menerjang ke arah Ibu Kirana dan menyeret wanita tua itu masuk ke dalam bak marmer yang kini dipenuhi oleh api hitam yang berkobar. Baskoro terpaksa berlari keluar sendirian sebelum seluruh bangunan itu runtuh ditelan bumi. Di balik keruntuhan itu terkubur sebuah ambisi buta dan rahasia kelam tentang kecantikan yang dibayar dengan nyawa. Suasana di dalam ruang bawah tanah salon Kirana kini berubah menjadi neraka yang nyata. Saat bangunan di atas mereka mulai bergetar hebat akibat kekuatan air suci yang dibawa Pak Baskoro, dimensi gaib yang selama ini menyembunyikan kengerian salon itu terbuka lebar. Cairan merah di dalam bak marmer hitam bukan lagi terlihat seperti ramuan, melainkan kumpulan darah yang mendidih dan mengeluarkan tangan-tangan pucat yang menggapai-gapai udara. Santi yang terjebak di antara reruntuhan altar merasakan dingin yang luar biasa menjalar dari kakinya. Dia melihat arwah para gadis, termasuk Maya asisten rumah tangganya, muncul dari balik kabut amis yang memenuhi ruangan. Arwah-arwah itu tidak lagi memiliki wajah yang cantik. Mereka muncul dengan kondisi saat mereka dijadikan tumbal, dengan leher yang tersayat dan mata yang mengeluarkan cairan hitam pekat. Mereka bergerak perlahan mendekati Santi yang tersungkur di lantai. Santi mencoba merangkak mundur, namun setiap kali dia bergerak, kulit di tangannya terlepas dan menempel di lantai batu yang kasar.
Dia tidak lagi merasakan sakit fisik yang biasa, melainkan rasa sakit di dalam jiwanya yang seolah sedang dikoyak-koyak oleh ribuan jarum. Suara rintihan minta tolong yang selama ini menghantuinya kini berubah menjadi teriakan kemarahan yang memekakkan telinga. Ibu Kirana yang kini telah berubah wujud menjadi sosok nenek tua menyeramkan mencoba merapalkan mantra terakhir untuk mengendalikan arwah-arwah tersebut. Namun, kekuatannya telah hilang bersamaan dengan hancurnya jimat utama yang ada di tengah bak marmer. Dia berteriak histeris saat arwah para gadis itu justru berbalik mengelilinginya. Mereka menarik jubah hitam Ibu Kirana, mencakar kulit keriputnya, dan menyeretnya menuju pusat pusaran darah di dalam bak. Ibu Kirana memanggil nama-nama iblis pelindungnya, namun tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah suara tawa dari kegelapan yang seolah menertawakan kegagalan sang Ratu Salon. Santi melihat pemandangan itu dengan perasaan yang campur aduk antara puas dan ngeri. Dia menyadari bahwa semua kecantikan yang dia banggakan selama ini adalah hasil dari penderitaan gadis-gadis malang ini. Dia melihat Maya berdiri tepat di depannya. Maya tidak menyerang, dia hanya menunjuk ke arah wajah Santi yang kini sudah hancur total. Dalam tatapan mata Maya yang kosong, Santi melihat seluruh dosa dan kejahatannya diputar kembali seperti film yang menyakitkan. Santi menangis, namun yang keluar dari matanya bukanlah air mata, melainkan cairan kental berwarna merah gelap yang berbau busuk. Ruangan itu semakin runtuh. Balok-balok kayu dari lantai atas mulai berjatuhan, menghancurkan cermin-cermin besar yang ada di dinding. Setiap kali sebuah cermin pecah, jeritan arwah yang terperangkap di dalamnya terdengar keluar, memenuhi ruangan dengan frekuensi yang menyakitkan kepala. Santi merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah bumi sendiri sedang mencoba menariknya masuk ke dalam tanah. Dia melihat Pak Baskoro sudah tidak ada lagi di sana. Dia merasa lega sekaligus sedih karena menyadari bahwa dia akan mati di tempat ini, tanpa ada satupun orang yang akan mengenangnya sebagai manusia. Di tengah kekacauan itu, Ibu Kirana berhasil melepaskan diri sejenak dari cengkeraman arwah dan mencoba menerjang ke arah Santi. Dia ingin menjadikan tubuh Santi sebagai tameng terakhirnya agar rohnya bisa berpindah. Namun, Santi yang sudah tidak memiliki keinginan untuk hidup lagi justru menyambut terjangan itu. Dia memeluk tubuh Ibu Kirana dengan sisa-sisa kekuatannya, mengunci gerakan wanita tua itu tepat saat sebuah tiang beton besar runtuh dari langit-langit. Tiang itu menghantam mereka berdua, menekan mereka masuk ke dalam bak marmer hitam yang sedang meluap. Seketika, ledakan energi gelap menyembur ke atas, menembus lantai-lantai bangunan salon hingga mencapai atap. Cahaya merah darah memancar ke langit malam kota yang sunyi, menciptakan pemandangan yang mengerikan bagi siapapun yang melihatnya dari jauh. Di dalam bak itu, Santi merasa jiwanya ditarik masuk ke dalam pusaran air yang tidak berujung. Dia melihat bayangan gadis-gadis itu perlahan-lahan menghilang, terbang menuju cahaya putih yang muncul di kejauhan, sementara dia dan Ibu Kirana terus tenggelam ke dalam kegelapan yang paling dalam. Suara teriakan terakhir Santi hilang ditelan oleh gemuruh runtuhnya bangunan salon Kirana yang kini rata dengan tanah. Beberapa minggu setelah kejadian mengerikan di pinggiran kota itu, berita tentang runtuhnya sebuah salon kecantikan legendaris menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru negeri. Polisi menemukan puluhan kerangka manusia yang tertimbun di bawah reruntuhan bangunan tua tersebut. Tim forensik menyatakan bahwa sebagian besar tulang belulang itu berasal dari gadis-gadis muda yang dilaporkan hilang selama 10 tahun terakhir. Namun, ada satu hal yang membuat para petugas merinding, yaitu ditemukannya dua kerangka yang saling berpelukan di dalam sebuah bak marmer hitam besar yang tertanam jauh di bawah tanah. Anehnya, kerangka itu tidak hancur meski tertimpa beton berat, seolah-olah ada kekuatan gaib yang melindunginya agar tetap utuh sebagai peringatan bagi siapapun yang menemukannya. Pak Baskoro yang selamat dari kejadian itu kini menjadi pribadi yang sangat tertutup. Dia menjual seluruh aset propertinya dan mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk Yayasan Perlindungan Wanita dan Anak-anak. Dia sering terlihat mengunjungi reruntuhan salon Kirana setiap malam Jumat Kliwon, hanya untuk meletakkan seikat bunga melati dan berdoa agar jiwa-jiwa yang menjadi korban bisa tenang di alam sana. Namun,
Dia tidak pernah menyebutkan nama Santi di dalam doanya, seolah-olah nama itu adalah kutukan yang ingin dia lupakan selamanya. Di sebuah sudut pasar tradisional yang kumuh di kota lain, muncul seorang wanita gelandangan yang sangat misterius. Wajah wanita itu tertutup rapat oleh kain lusuh, dan dia selalu berjalan dengan tubuh yang membungkuk. Orang-orang pasar sering memanggilnya sebagai si wanita amis karena dari tubuhnya selalu tercium bau darah yang sangat menyengat meski dia sudah mandi berkali-kali. Wanita itu tidak pernah bicara, dia hanya duduk di pojok pasar sambil membawa sebuah pecahan cermin kecil yang sudah kusam. Dia sering terlihat menangis sambil menatap pecahan cermin itu, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang hilang dari wajahnya. Wanita itu sebenarnya adalah Santi. Entah bagaimana caranya, dia berhasil selamat dari reruntuhan itu, namun dengan harga yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Rohnya ditolak oleh alam baka karena dosa-dosanya yang terlalu besar. Namun tubuhnya juga sudah tidak lagi diterima oleh dunia manusia. Dia hidup dalam kondisi antara ada dan tiada. Kulitnya tidak pernah sembuh, selalu membusuk dan mengelupas setiap harinya, memaksa dia untuk terus merasakan perih yang luar biasa sepanjang waktu. Dia adalah makhluk terkutuk yang menjadi bukti nyata bahwa kecantikan yang didapat dari pesugihan adalah sebuah kebohongan yang mematikan. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar merah, Santi melihat bayangan dirinya di genangan air hujan. Dia tidak lagi melihat wajah cantik yang dulu dia puja-puja. Yang dia lihat adalah sosok makhluk dengan kulit hitam legam yang dipenuhi lubang-lubang kecil tempat ulat-ulat gaib bersarang. Dia mencoba berteriak, namun suara yang keluar dari tenggorokannya hanyalah suara rintihan persis seperti suara gadis-gadis yang dulu dia tumbalkan. Dia kini menyadari bahwa penderitaannya tidak akan pernah berakhir. Dia harus menjalani keabadian dalam tubuh yang membusuk, menjadi budak dari rasa sakitnya sendiri. Mantan suaminya, pria yang dulu dia benci, kini hidup bahagia dengan keluarga barunya tanpa pernah tahu bahwa Santi masih hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Inilah hukuman yang paling berat bagi Santi, melihat orang yang dia ingin balaskan dendamnya justru hidup tenang sementara dia menderita tanpa henti. Dia kini hanya bisa meratapi nasibnya di gang-gang gelap, menghindari sinar matahari yang akan membakar kulitnya, dan selalu merasa haus akan cairan merah yang tidak akan pernah dia dapatkan lagi. Kecantikan yang dulu dia kejar dengan segala cara kini menjadi penjara yang paling kejam bagi jiwanya. Kisah tentang salon Kirana kini menjadi legenda urban yang sering diceritakan untuk menakut-nakuti para wanita yang terlalu terobsesi dengan kecantikan fisik. Orang-orang berkata bahwa jika kalian berjalan melewati reruntuhan itu pada tengah malam, kalian masih bisa mendengar suara wanita yang menangis meminta cermin. Itu adalah pengingat bagi setiap manusia agar selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Karena pada akhirnya, kecantikan wajah akan memudar dimakan waktu, namun kecantikan jiwa adalah satu-satunya hal yang akan membawa kita menuju kedamaian abadi. Santi telah kehilangan keduanya, dan kini dia hanya menjadi bayangan kelam yang menghuni sudut-sudut gelap dunia ini, selamanya terjebak dalam penyesalan yang terlambat.